wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan skala rating. Yang pertama, apa itu skala rating? Pertanyaan survei tertutup yang digunakan untuk mewakili umpan balik responden dalam bentuk komparatif untuk fitur, produk, atau layanan tertentu sehingga varian dari pertanyaan pilihan ganda populer yang banyak digunakan untuk mengumpulkan informasi relatif tentang topik pilihan tertentu. Kedua, bagaimana menurut ahli? Menurut Sugiono tahun 2009, pengertian rating scale adalah data mentah yang biasanya diperoleh oleh seorang peneliti dalam penelitian kualitatif, sehingga skala yang menjadi model rating scale ini dibentuk melalui tanggapan responden menjawab wawancara yang diajukan. Kedua, menurut Suharsini Arikunto tahun 2006, pengertian rating scale adalah skala data penelitian dengan bentuk bertingkat sehingga terdapat pernyataan wawancara yang ditemukan peneliti dalam menunjukkan tingkatan dan dalam instrumen penelitian yang dibuat. Selanjutnya saya serahkan ke Nida. Oke, untuk Bentar. Gini aja deh. Kelihatan nggak, Nid? kelihatan. Selanjutnya yaitu ciri atau karakteristik skala rating. Yang pertama dapat digunakan dalam informasi komparatif. Rating scale merupakan metode pengumpulan data umum yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian tertentu. Yang kedua, lebih dari sekedar memberikan informasi ya apa sih ini? Ya tahu tidak. Pertanyaan survei rating scale dapat dibandingkan atau dikomparasikan dengan pertanyaan kotak centang. Coba Bal diperbesar Bal. Gini aja. Bentar. Bukan yang ini. Ya. Saya. Ulang ya untuk yang kedua, lebih dari sekedar memberikan informasi iya atau tidak. Pertanyaan survei rating scale dapat dibandingkan atau dikomparasikan dengan pertanyaan kotak centang atau checkbox question. Tapi skala peringkat memberikan lebih banyak informasi daripada sekedar iya atau tidak. Yang ketiga, opsi jawaban disusun secara bertingkat. Rating scale merupakan alat pengumpulan data yang berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri, tingkah laku atau sifat yang disusun secara bertingkat. Lanjut, Bal. Yang keempat, lebih fleksibel. Rating scale bisa dikatakan lebih fleksibel karena tidak hanya mengukur sikap, tapi bisa juga digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap suatu fenomena, seperti skala untuk mengukur status sosial, ekonomi, pengetahuan, kemampuan, dan lain-lain.
Yang kelima, dapat menerjemahkan opsi jawaban responden. Rating scale mampu untuk menerjemahkan alternatif terhadap jawaban yang dipilih responden. Misalnya, responden memilih jawaban angka 3, tapi angka 3 yang dipilih oleh si A belum tentu sama dengan angka 3 bagi si B, yang juga dimiliki jawaban angka 3. Lanjut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nida untuk pemaparannya. Sekarang ke jenis skala rating. Saya serahkan ke Irfan Arianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis skala rating. Skala ordinal adalah skala pengukuran variabel yang menyajikan jawaban secara terurutan. Skala disajikan dalam bentuk alami, tetapi interval antara skala tidak tetap. Terus ini mengikuti hierarki yang jelas, namun perbedaan antara lanjutan dan menengah atau pemula dan nol bukanlah ukuran tetap. Waktu yang dibutuhkan seorang untuk beralih dari menengah ke mahir tidak mungkin sama dengan waktu yang dibutuhkan seorang untuk beralih dari nol ke pemula. Oleh karena itu kita dapat mengatakan ini bukanlah interval tetap atau tepat. Contoh skala ordinal: maju, menengah, dasar, pemula, dan nol. Terima kasih. Udah, Pan. Ini slide berikutnya siapa ya? Siti Yohana ada nggak? Siti Yohana nggak ada. Bisa dilihat di sini contoh dari skala ordinal yang tadi dalam penjas berbentuknya seperti ini. Next, Bal. Kemudian ada skala interval, memiliki kemiripan dengan skala ordinal. Jawaban pertanyaan juga mengikuti urutan bawaan, tetapi berisi nilai yang sama dan bermakna di antara intervalnya. Contoh skala interval itu bisa dilihat di tabel di samping. Itu ada pertanyaan, seberapa puaskah Anda dengan layanan kami? Itu jawabannya itu ada sangat puas, agak puas, tidak puas, atau tidak puas, agak tidak puas, sangat tidak puas. Di sini perbedaan antara agak puas dan sangat puas dicerminkan oleh interval antara agak tidak puas dan sangat tidak puas. Interval ini sama, yang membedakannya dari skala ordinal di atas. Lanjut, Bal. Ini contoh dalam penjas untuk skala interval. Itu ada, apakah pelajaran olahraga sangat seru? Itu bisa dijawab dengan SS, dengan kode SS itu sangat setuju, sangat tidak setuju, ST, RG itu ragu-ragu atau netral, ST itu setuju, STS itu sangat setuju. Next, Bal. Jenis skala rating efektif yang biasanya dipakai itu skala rating grafis, skala rating numerik, skala rating deskriptif, skala rating komparatif. Next, Bal. Nah, di sini ada skala peringkat atau skala rating grafis. Contohnya bisa dilihat, itu tabel yang berwarna toska, ada abu-abunya ya. Nah, di situ
keterangannya biasanya digambarkan dalam tabel atau matriks. Responden dapat memilih salah satu angka, misalkan 1 sampai 3, 1 sampai 5, atau respon kata sangat puas sampai sangat tidak puas di bagian atas matrik atau tabel yang sesuai dengan daftar dari item yang diminta. Kemudian ada skala peringkat numerik, yaitu menggunakan angka, bukan kata. Ini salah satu jenis skala penilaian yang paling sederhana dan paling umum dan akan dikenal melalui penggunaannya sebagai skala penilaian nyeri numerik yang mengukur 0 sampai 10 dengan 0 sebagai tanpa nyeri dan 10 sebagai nyeri berparah yang dapat dibayangkan. Ini contohnya itu dengan emoticon ya. Kemudian skala peringkat deskriptif. Di sini tidak memerlukan angka melainkan menawarkan pilihan pernyataan deskriptif kepada responden. Jadi kayak skala deskriptif itu kita kayak dikasih disuruh deskripsi gitu. Terus skala peringkat komparatif digunakan ketika seorang peneliti menggunakan titik dan perbandingan. Ini contohnya misalnya beri nilai Burger King dibandingkan dengan McDonald's. Itu pilihannya ada luar biasa, baik sekali, baik, keduanya sama, miskin, sangat miskin. Ini contoh-contoh yang sering dipakai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Ini ada sesi pertanyaan apa enggak? Enggak. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.